guys, selamat datang channel Awan TV. Channel ini akan membahas tentang edukasi, pengetahuan umum, dan hiburan yang tentunya sangat bermanfaat bagi Anda semua. Maka yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 10 rumah terangker di Indonesia. Bayangkan Anda sedang melewati sebuah rumah tua. Catnya sudah terkelupas, jendelanya terbuka sendiri, dan udara di sekitarnya terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi yang paling aneh, Anda merasakan ada yang mengawasinya. Apakah Anda cukup berani untuk tahu kisah-kisah di balik 10 rumah terangker di Indonesia? Di balik tembok tua dan jendela yang kusam, tersimpan kisah tragis, misteri, dan bahkan legenda urban yang belum terpecahkan hingga sekarang. Inilah 10 rumah terangker di Indonesia. Di peringkat ke-10 ada Rumah India Aur-Duri Padang. Terletak di daerah Aur-Duri Padang Timur, Rumah India Aur-Duri dibangun dengan gaya arsitektur mewah. Rumah ini memiliki 3 lantai dan desain yang mencolok. Namun keangkerannya muncul setelah tragedi yang menimpa penghuni rumah tersebut. Pada tahun 2009, gempa besar mengguncang Padang dan rumah ini mengalami rusak parah. Dikabarkan penghuni rumah yang merupakan keluarga India tewas dalam peristiwa tersebut. Sejak itu, rumah ini dibiarkan terbengkalai dan menjadi lokasi yang ditakuti warga sekitar. Cerita mistis yang beredar menyebutkan bahwa arwah penghuni rumah masih gentayangan. Warga sering mendengar suara-suara aneh, seperti langkah kaki dan suara perempuan menangis, terutama pada malam hari. Beberapa orang juga melaporkan melihat penampakan sosok misterius di sekitar rumah. Di peringkat ke-9 ada Rumah Gadang Bekasi. Terletak di perumahan Jaka Permai, Bekasi, Rumah Gadang Jaka Permai dikenal sebagai salah satu rumah paling angker di Indonesia. Dibangun pada tahun 1977, rumah bergaya tradisional Minangkabau ini kini terbengkalai dan dikelilingi pepohonan yang merambat, menciptakan suasana menyeramkan, terutama malam hari. Warga sekitar melaporkan berbagai kejadian mistis, seperti penampakan sosok wanita misterius yang berjalan di sekitar rumah dengan aura kesedihan, suara musik Melayu yang terdengar dari dalam rumah tanpa ada tanda-tanda kehidupan, dan pengalaman dilempar batu oleh sosok yang tak terlihat. Di peringkat ke-8 ada Rumah Kuning Goa. Terletak di Jalan M. Yusuf Bauti, Kelurahan Pacinongan, Kecamatan Sombu Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Rumah Kuning menjadi sorotan publik pada tahun 2017 karena isu keangkerannya. Rumah 2 lantai ini sebelumnya dikontrakkan kepada seorang warga negara Malaysia yang kemudian meninggalkan tanpa kabar. Sejak saat itu, rumah tersebut dibiarkan kosong dan gelap gulita akibat pemutusan aliran listrik karena tunggakan pembayaran. Kondisi rumah yang terbengkalai memicu beredarnya cerita mistis di media sosial, menarik perhatian warga yang penasaran untuk melakukan uji nyali. Namun pemilik rumah Haji Bahar Sobe membantah adanya aktivitas supranatural dan menyatakan bahwa rumah tersebut kosong karena ditinggalkan oleh penyewa sebelumnya. Di peringkat ke-7 ada Rumah Hantu Kupang. Terletak di Jalan Banyu Urip Wetan, Surabaya, Rumah Hantu Kupang dikenal juga sebagai Gedung Setan, merupakan bangunan tua peninggalan kolonial Belanda yang dibangun pada tahun 1809. Dengan arsitektur khas Eropa dan ukuran yang menjulang, rumah ini mencolok di antara bangunan sekitarnya. Pada masa kerusuhan rasial tahun 1948, rumah ini menjadi tempat pengungsian bagi warga Tionghoa. Seiringnya waktu, berbagai cerita mistis menyelimuti bangunan ini. Warga sekitar melaporkan penampakan noni Belanda, suara tangisan anak kecil, dan kejadian aneh lainnya. Meskipun beberapa keluarga masih tinggal di dalamnya, aura misterius tetap melekat kuat. Kini Rumah Hantu Kupang menjadi salah satu destinasi wisata horor di Surabaya, menarik para pecinta kisah mistis dan uji nyali. Di peringkat ke-6 ada Rumah Tua Lereng Merapi. Di lereng Gunung Merapi, tepatnya di kawasan Kaliurang, Yogyakarta, berdiri sebuah bangunan tua bergaya kolonial yang dikenal dengan nama Villa Putih Kaliurang.
Dulunya, bangunan ini merupakan tempat peristirahatan orang Belanda dan kemudian digunakan sebagai balai pertemuan oleh Keraton Yogyakarta. Namun sejak erupsi Merapi pada tahun 1994, villa ini terbengkalai dan mulai ditinggalkan. Seiring waktu, berbagai kisah mistis mulai menyelimuti Villa Putih. Warga sekitar melaporkan penampakan noni Belanda di lantai 2, suara langkah kaki, dan suara orang mandi di kamar mandi yang sudah dipenuhi lumut. Aura angker semakin terasa saat senja menjelang dan kabut mulai turun, menciptakan suasana mencekam yang menarik perhatian para pemburu kisah horor. Kisah mistis Villa Putih Kaliurang bahkan menginspirasi pembuatan film horor yang berjudul Rumah Kaliurang, yang menceritakan 5 sekawan yang terjebak di rumah tua misterius. Di peringkat kelima ada Rumah Abraham Flatterman. Terletak di Jalan Kiai Saleh Semarang, Rumah Abraham Flatterman adalah bangunan bergaya kolonial Belanda yang dibangun pada tahun 1890. Dulunya rumah ini dikenal sebagai salah satu tempat paling angker di kota tersebut. Cerita-cerita mistis tentang penampakan wanita berambut panjang dan suara-suara aneh sering terdengar dari warga sekitar. Namun sejak dikelola oleh Yayasan Mardi Waluyo pada tahun 2013, rumah ini mengalami transformasi besar. Setelah proses renovasi selama 3 tahun, rumah ini kini menjadi tempat favorit untuk resepsi pernikahan dan acara lainnya. Meskipun aura mistisnya masih terasa, keindahan arsitektur dan sejarahnya menjadikan Rumah Abraham Flatterman sebagai destinasi unik yang memadukan nuansa horor dan romantis. Di peringkat keempat ada Omah Londo Gondang. Terletak di Kecamatan Gondang, Sragen, Omah Londo yang berarti rumah Belanda adalah bangunan peninggalan kolonial yang menyimpan kisah mistis dan sejarah panjang. Dulunya rumah ini berfungsi sebagai rumah dinas bagi para sinder atau mandor pabrik gula Kedung Banteng pada masa penjajahan Belanda. Meskipun telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kabupaten Sragen, aura mistisnya tetap kuat dan menarik perhatian masyarakat. Warga sekitar sering melaporkan penampakan makhluk astral di area ini, seperti sosok noni Belanda dan bayangan hitam yang menyeramkan. Salah satu ruangan di bagian belakang rumah bahkan dikabarkan enggan diterangi. Lampu yang dipasang di ruangan tersebut seringkali mati tanpa sebab yang jelas. Di peringkat ketiga ada Rumah Pengabdi Setan. Terletak di tengah perkebunan teh PTPN 8, Desa Margamukti, Pangalengan, Bandung. Rumah Pengabdi Setan dikenal sebagai salah satu rumah paling angker di Indonesia. Dibangun pada awal abad ke-20 sebagai rumah dinas pengawas perkebunan milik pengusaha Belanda, yaitu Boska Bersaudara. Rumah ini memiliki arsitektur khas Eropa yang kini tampak usang dan menyeramkan. Rumah ini semakin dikenal luas setelah digunakan sebagai lokasi syuting film horor Pengabdi Setan. Banyak pengunjung melaporkan pengalaman kejadian aneh seperti suara kaki tanpa wujud, aroma bunga melati, hingga penampakan wanita berpakaian zaman kolonial. Masih banyak kisah yang menyeramkan dari rumah tersebut, mulai dari sumur tua di belakang rumah yang dihuni oleh makhluk halus hingga terdengarnya suara anak kecil di dalam rumah. Meskipun menakutkan, rumah ini tetap menarik perhatian wisatawan dan pemburu kisah horor. Di peringkat kedua ada Rumah Gurita. Terletak di Jalan Pasteur, Bandung, Rumah Gurita dikenal luas karena ornamen gurita raksasa di atapnya yang menimbulkan banyak spekulasi. Bangunan ini tampak megah namun tertutup rapat, menciptakan aura misterius yang mengundang rasa penasaran. Konon, rumah ini diyakini sebagai markas sekte rahasia yang melakukan ritual gaib di ruangan bawah tanah. Warga sekitar mengaku sering mendengar suara-suara aneh seperti nyanyian mistis di malam hari. Meski belum terbukti secara ilmiah, cerita menyeramkan terus berkembang. Sosok bayangan, suara langkah kaki tanpa wujud, hingga perubahan suhu mendadak sering dilaporkan pengunjung. Rumah Gurita bukan sekadar bangunan unik, tapi juga salah satu tempat paling menyeramkan di Indonesia. Di peringkat pertama ada Rumah Hantu Darmo. Rumah Hantu Darmo yang terletak di Jalan Puncak Permai 2, Surabaya, dikenal sebagai salah satu rumah paling angker di Indonesia. Rumah megah ini ditinggalkan pemiliknya secara misterius setelah terjadi kebakaran hebat pada tahun 1990-an.
Konon, keluarga tersebut memperoleh kekayaannya melalui pesugihan dan melanggar perjanjian gaib, hingga akhirnya menghilang tanpa jejak. Warga sekitar sering melihat penampakan wanita berambut panjang, mendengar suara tangisan di malam hari, dan merasakan hawa dingin saat melewati rumah ini. Bangunannya yang gelap dan terbengkalai menambah aura mistis yang menakutkan. Rumah ini kerap dijadikan lokasi uji nyali dan menjadi favorit para pemburu kisah horor. Itulah 10 rumah terangker di Indonesia. Indonesia memang kaya akan cerita mistis yang menyelimuti bangunan tua. Setiap rumah dalam daftar ini menyimpan kisah kelam, tragedi, dan misteri yang belum sepenuhnya terungkap. Apakah Anda percaya dengan yang gaib? Atau justru merasa tertantang untuk membuktikannya sendiri? Komen di bawah rumah mana yang paling bikin Anda merinding. Sampai jumpa, terima kasih sudah menonton.